Menjadi kepala rumah tangga itu tidaklah mudah. Banyak waktu yang terbuang karena bekerja hanya untuk anak dan istri. Namun apakah semua itu sepadan? Sama halnya dengan pria yang ada di film ini. Dia kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah dipecat dari tempat sebelumnya. Hingga suatu hari dia mendapatkan tawaran untuk menjadi pekerja enak-enak. Dan kliennya kebanyakan adalah emak-emak yang udah tua. Ya, film dengan judul A Man's Job yang dirilis pada tahun 2007 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pria ini bernama Juha, bekerja menjadi seorang tukang konstruksi. Dia memiliki istri yang depresi bernama Katia dan kedua anaknya yang masih butuh perhatian orang tua. Juha berjuang supaya hidup mereka bisa lebih baik dari ini, terutama untuk sang istri yang udah menjalani pengobatan selama beberapa tahun lamanya. Juha memiliki sahabat bernama Oli. Terkadang dia curhat kalau dirinya itu mungkin tidak sempurna bagi keluarganya. Namun dia tetap berusaha untuk keluarganya apapun yang terjadi. Dan apa sih lagi, beberapa hari kemudian ternyata Juha terkena pemecatan dari tempat kerjanya. Ini disebabkan karena pabrik mereka lagi efisiensi. Juha berusaha mencari pekerjaan lain. Dia menjadi pekerja mandiri, menjual jasanya untuk menjadi tukang panggilan dari rumah ke rumah. Di sini Juha mendapatkan tawaran kerja yang cukup unik dari salah satu pelanggannya, seorang wanita kesepian yang usianya jauh di atasnya. Juha diminta untuk membantu menyisirkan rambutnya, namun secara polosan. Awalnya Juha nggak mau karena ini menyangkut harga diri. Tapi karena diberikan uang sebesar $1.000, dia berubah pikiran. Ya, itu menjadi langkah awal Juha menjadi pekerja panggilan spesial. Bahkan dia mendaftarkan dirinya di salah satu industri enak-enak, supaya namanya dan kontaknya bisa lebih tersebar. Tentu saja hal ini dirahasiakan dari Katia. Dia tidak ingin istrinya makin depresi gara-gara tahu kalau suaminya bekerja menjadi seperti ini. Perlahan-lahan Juha mendapatkan banyak klien. Kebanyakan ya mama. Ada yang hanya minta dipijat, ada juga yang minta ditemani basah-basahan. Dan dia menceritakan ini pada Oli. Hasilnya ya cukup banyak. Bahkan dia ingin memberikan Oli uang dari hasil itu, tapi dia tidak mau. Nama Juha makin hari makin banyak dikenal, tapi dia menggunakan nama samaran. Dia dipanggil di acara reunian emak-emak di sebuah gedung. Juha diminta untuk menari, tapi kala itu dia mengalami kecelakaan kecil. Dia terjatuh dari atas meja. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat Juha. Semenjak itu juga Juha jarang pulang ke rumah, karena panggilan paling banyak ketika di malam hari. Jadi terkadang Oli menggantikan Juha di rumah. Sampai suatu hari Oli benar-benar merasa kasihan pada Katia. Jadi dia menjelaskan apa yang dikerjakan Juha selama ini. Pada akhirnya Juha juga mengakui ketika mereka lagi liburan. Tapi yang ada Katia malah jadi kesal. Mana mungkin ia terima dengan apa yang dikatakan Juha. Terjadi konflik di antara mereka. Oli sudah memperingatkan Juha untuk tidak mengambil pekerjaan itu, tapi Juha tetap nekat. Juha bahkan seolah-olah tidak peduli dengan keluarganya. Kini dia hanya mementingkan uang. Bahkan Katia kini lebih nyaman bersama Oli. Sementara sang anak yang masih tidak tahu apa-apa terus bertanya di mana ayahnya. Kenapa jarang pulang? Suatu hari Juha akhirnya berbicara empat mata dengan Katia. Dia melakukan ini demi keluarga. Dia bisa mendapatkan uang dan banyak dan bisa menabung untuk masa depan mereka. Tapi masalahnya Katia tidak setuju. Dia takut terjadi apa-apa dengan Juha, apalagi bergonta-ganti. Katia juga mengatakan kalau Oli lebih sering bersama mereka. Mendengar itu Juha agak kesal. Ketika dia bersama Oli, dia memberikan pelajaran gara-gara mendekati istri dan anaknya. Oli meminta Katia untuk pergi dari kota ini. Nantinya dia akan menyusul. Namun Katia seolah-olah tidak sanggup. Dan pada akhirnya dia kembali ke rumah dan mendapati Juha lagi terbaring secara polosan. Dia mengambil palu dan mengempaskan palu itu ke kakinya Juha. Entah apa yang ia lakukan. Namun yang jelas diketahui Juha mengalami overdosis obat kuat. Juha dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Juha tidak boleh main dulu. Terlebih lagi, kakinya juga masih belum sembuh akibat hempasan palu dari Katia. Pada akhirnya Juha menyadari kalau keluarga lebih penting dari pekerjaan yang ia lakukan. Meski dia mendapatkan uang yang banyak, namun dia tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya, itulah tadi alur cerita film A Man's Job. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.